Dari tempat ini saya menyapa seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Shalom, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita akan bisa melaksanakan ibadah doa yang pertama dan puasa di tahun 2022 ini. Biarlah Yesus Kristus yang selalu menjadi dambaan kita untuk menjalani 1 tahun ke depannya. Biarlah penyertaannya akan senantiasa ada dalam kehidupan kita untuk kita selalu memuji Dia. Kita akan memuji Tuhan untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kau dambaanku. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus kau dambaanku. Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Hadiratmu melingkupiku. Hadiratmu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku masuk diriku. Yesus kau dambaanku. Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Yesus kau dambaanku. Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Sekali lagi, Yesus kau dambaanku. Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Curahkan urapanmu. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Saat kami menyembah Engkau Tuhan. Saat ku sembahkan. Saat Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai ibadah doa dan puasa pada saat ini. Di tahun 2022 Engkau telah memberkati kami sampai pada saat ini Tuhan.
Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Seluruh kami yang melayani Engkau memakai kami, supaya kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang bisa mengikuti ibadah ini, Engkau juga berkati mereka semua Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kami sore hari ini akan memberkati hidup kami, mengubah seluruh hidup kami, memperbarui seluruh tingkah laku kami, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami pada sore hari ini hanya dalam satu nama yang besar, yang agung mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dialah yang menjadi dambaan kita terus memuji dan memuliakan Dia. Karena Dialah sungguh amat baik, indah dalam setiap kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya
segala kemuliaan hanyalah bagi Dia Allah yang layak menerimanya. Sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Dialah yang termanis dalam hidup kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. buat jiwaku. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini kami boleh memulai dengan doa dan puasa yang pertama di tahun ini. Sepanjang tahun yang sudah lewat, Engkau manis bagi kami. Maka Tuhan, saat kami menyanyikan lagu ini, kami teringat betapa waktu kami belum mengenal Engkau. Kami hidup di dalam berbagai dosa yang menuju kepada kebinasaan. Kemudian datanglah firman-Mu memanggil kami. Engkau memilih kami, memanggil kami untuk mengikuti Engkau. Engkau mengasihi kami pada saat kami hidup dalam berbagai kepahitan dunia ini. Engkau menawarkan diri-Mu mati bagi kami. Sehingga jikalau kami mau percaya tidak perlu binasa, tetapi kami mau diselamatkan oleh Engkau. Bahkan keselamatan yang kami terima hari-hari ini, terus Tuhan
Dikau kuduskan. Semakin kami menikmati kemanisan Engkau di dalam kehidupan kami, maka itu hanya ada satu Tuhan, kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menyembah Engkau. Tuhan, kami sudah menyanyi memuji Engkau. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang sudah hadir berkaryalah lebih lanjut, memakai hamba-Mu maupun kita semua yang mendengarnya. Bahkan seluruh peralatan yang digunakan, Engkau juga urapi semuanya, agar tidak ada halangan dimanapun kami berada, baik di dalam rumah-Mu ini maupun di mana-mana tempat kami sedang mendengarkan. Semua dijangkau oleh kemanisan firman-Mu, sehingga kami boleh menyembah kepada Dikau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang manis bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita melakukan seizin Tuhan masih bisa mengikuti doa dan puasa yang pertama untuk tahun ini. Dimanapun kami berada, maka saya bersama istri menyampaikan selamat tahun baru. Shalom. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada penutupan ibadah tutup buka tahun, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada 3 hal yang dikemukakan: persekutuan, ya, kemudian misi Allah, kemudian Maranatha, misinya Allah untuk menjadikan semua bangsa murid, ya, sampai kepada Maranatha. Mari, ada beberapa firman yang akan kita renungkan malam hari ini sebelum kita menyembah kepada Dia. Saudara, kalau kita bicara soal persekutuan, itu tentunya kita ingat bahwa saat Adam dan Hawa berbuat dosa, tidak bisa terjadi persekutuan dengan pribadi Allah yang adalah terang, Allah yang adalah kudus. Maka mereka dihalau keluar dari Taman Eden. Ya. Nah, tetapi apakah Allah begitu benci baru mengatakan bahwa begitu baik hasil ciptaan manusia yang dicipta sesuai dengan gambar dan teladan Allah tersebut? Tidak. Dia Allah tetap Allah yang mengasihi kita. Ya, hanya memang Dia tidak bisa bersekutu dengan dosa. Maka Dia masih melengkapi Adam dan Hawa dengan pakaian binatang. Di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Allah tetap mengasihi kita. Dia mengutus anak tunggalnya untuk menjadi manusia seperti kita yang berdarah daging, hanya tidak berbuat dosa. Dialah yang siap menanggung dosa kesalahan kita yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, inisiatif ada di Allah. Bukan kita yang bisa memperdamaikan dengan Allah, tetapi Dia lewat anaknya yang sudah mati. Itulah persekutuan, dimulai persekutuan tiap orang dengan pribadinya Dia. Tiap-tiap orang harus beres dulu dengan Allah. Tidak ada dosa, ya, diperdamaikan lewat korbannya. Ya, mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes yang pertama
Tolong dibaca ayat 3 sampai dengan 9. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepadamu juga, Ya. supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan Nah, kami. persekutuan lewat pemberitaan kabar baik. Ya, terus? Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini persekutuan yang pertama. Harus sendiri beres dengan Allah dan anaknya, ya. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, Allah itu terang, ya. dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak bisa terang sama gelap campur, ya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Ya, namun kita hidup di dalam kegelapan, ya. kita berdusta Nah, terus? dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, ini disucikan dari segala dosa yang kita akui, yang kita sadari. Setiap kali mendengar firman Tuhan, setiap kali membaca firman Tuhan, maka firman itulah kebenaran. Kalau ada yang tidak cocok dalam kehidupan kita, itulah dosa. Kalau kita pertahankan, maka tidak bisa bersekutu dengan Allah, tidak bisa bersekutu dengan sesama. Tetapi kalau kita akui, iya, maka darah anaknya itu menyucikan kita. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah, bisa bersekutu dengan sesama. Ya, nah malam hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat sebelum kita menyembah. Ya, mari tolong dibaca terlebih dahulu Injil Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 40. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Ya, Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak." kalau engkau datang kelak dalam kemuliaan, ya, Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. bersekutu sampai kepada posisi kemuliaan. Yesus dimuliakan, ya. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan baptis dengan baptisan yang harus kuterima?" ya. Jawab mereka, "Kami dapat." Kami dapat, ya. Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ya, Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." ya, bagi orang-orang yang sudah disediakan. Nah, ini kita melihat kapan persekutuannya, siapa ini Yakob dan Yohanes, sudah ditulis tadi anak-anak Zebedeus. Kapan mulai persekutuannya?
saat mereka, nanti saudara baca di rumah, Markus 1 ayat 19 sampai 20 ya. Saat mereka sedang membereskan jala, maka Yesus di situ yang berinisiatif memanggil dia. Ikut aku, bersekutulah dengan aku. Ya, nah disitulah kita lihat saat kedua anak Zebedeus ini percaya, dia sudah tidak memikirkan lagi nanti ikannya mesti dijual, duitnya siapa yang bawa, tidak peduli. Tidak peduli ada bapaknya, tidak peduli ada pegawainya di situ, orang-orang upahannya. Maka dia langsung ikut Yesus. Dia bersekutu ya dengan Yesus. Nah ini di dalam persekutuan yang masing-masing pribadi ya. Disitulah kita melihat bagaimana aplikasinya dengan kita. Ya, kapan kita dipanggil? Kapan kita dipanggil untuk bersekutu? Ya, Efesus 1 mengatakan bahwa kita ini dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Dia yang berinisiatif memilih, memanggil kita. Maka kalau hari ini kita boleh menjadi orang-orang yang percaya, kita boleh bersekutu seperti malam hari ini, mendengarkan firman Tuhan, membaca sendiri firman Tuhan, sebentar berdoa menyembah, bersekutu di dalam doa dengan Dia. Ini adalah inisiatif Allah. Dia abaikan segala dosa kesalahan kita. Kita dipanggil ya. Tolong dibacakan Efesus pasal yang pertama. Ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Nah, kita bisa menerima segala berkat surgawi karena Dia yang memilih kita. Ya, untuk bersekutu terus ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus, tadinya dipanggil dalam kondisi yang dosa, penuh dengan dosa. Dia yang tawarkan, mari ikut aku ya. Terus dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula ya, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Ya, bahkan kita dikuduskan untuk menjadi anak-anak-Nya. Ya, terus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. ya. Kita lihat di sini inisiatif dari Dia. Ya, kita dipanggil, kita dikuduskan supaya tidak ada halangan bersekutu itu. Semakin dikuduskan sampai tidak bercacat. Ya, menjadi anak-anaknya. Kita dikuduskan oleh darahnya. Dikuduskan oleh firman Tuhan terus menerus. Maka inilah kalau kita sadar bahwa kita ini dulu kayak gitu, sekarang kayak gini. Itu harus disyukuri. Karena persekutuan ini senilai darah anak Allah yang mati untuk menguduskan kita. Kita harus beres terlebih dahulu terhadap pribadi Allah, baru bisa bersekutu dengan Dia. Ya, baru bisa bersekutu dengan Dia. Nah, kita melihat lebih lanjut persekutuan antara anak-anak Zebedeus ini. Lanjut terus dikuduskan terus menerus menjadi anak-anak Allah. Sampai satu kali waktu pada, tidak usah dibaca ya, saudara baca di rumah. Injil Markus pasal yang ke-9. Nah, di situ kita melihat
sekali waktu Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk naik ke atas gunung. Di atas gunung itulah Yesus berubah rupa dengan pakaian yang cemerlang putih, sedang berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Dan mereka ini, 3 orang murid ini merasa begitu bahagia. Bukan hanya saat bersekutu di dunia ini, tetapi dia boleh lihat Yesus dalam kemuliaan. Ya, merasa begitu bahagia. Maka disitulah mereka membuat 3 kemah supaya bisa tetap tinggal, tetap bersekutu. Bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai kepada dia dalam kemuliaan itu. Dia sudah melihat kemuliaan Allah. Begitu bahagia. Nah, inilah dambaan hatinya dia. Maka saat di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 tadi yang sudah dibacakan, dia rindu. Dia minta kepada gurunya, dia minta kepada Yesus supaya kalau dia datang dalam kemuliaan, karena sudah mempunyai pengalaman. Saat Yesus datang dalam kemuliaan, supaya diizinkan mereka tetap bersekutu di situ. Satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Ya, tetapi Yesus mengatakan, kamu tuh tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, apa kamu bisa minum cawan yang aku minum? Apa kamu bisa melakukan baptisan yang aku alami? Mereka bilang, bisa. Bisa. Ya. Dengan mantap. Bisa. Apa itu baptisan? Baptisan bicara soal kelahiran baru. Bicara soal kematian dalam dosa bersama Kristus. Dosa itu dikubur, bangkit bersama Yesus. Hidup yang dibenarkan. Jadi hidup lama dikubur di dalam air itu untuk bangkit bersama dia. Hidup dalam kebenaran, kesucian dan seterusnya. Maka kita melihat itulah baptisan secara fisik seperti Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Demikian juga saat ini, saat kita sudah dibaptis secara fisik itu, Efesus pasal yang ke-5 mengatakan bahwa setiap hari kita dimandikan oleh air dan firman. Ini kiasan baptisan. Ya, dimandikan, dibersihkan oleh air dan firman. Setiap kali firman Tuhan yang kita baca, kita dengar dalam urapan Roh Kudus, maka disitulah kebenaran sedang dinyatakan. Kalau ada sesuatu kita lihat di diri kita yang tidak benar, ini yang harus diakui seperti tadi 1 Yohanes yang pertama. Diakui, iya itu saya. Saya tidak mau menjadi pendusta, iya itu saya. Maka darah anaknya itu menyucikan kita. Kita disucikan, artinya kita bisa tetap bersekutu dengan dia. Ya, nah, tetapi kita lihat sekarang di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, di situ baptisan bicara persoalan memohonkan hati nurani yang baik. Ya, kita saudara baca di rumah 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21-22. Memohonkan hati nurani yang baik. Hati ini tempatnya segala kejahatan. Tetapi kalau ini disucikan, dibersihkan terus menerus, kita mempunyai hati nurani yang baik. Di situ Allah bisa tinggal. Ya, sebagai bait Allah yang kudus, Allah bisa tetap bersekutu di dalam. Jangan diisi terus dosa, dipertahankan terus di dalam hati. Dari hati keluar ke pikiran, ke perkataan, ke sola tingkah laku kita. Ya,
itu diekspresikan dari dalam hati. Tuhan mau supaya hati ini tempatnya Roh Kudus berada. Maka hati nurani ini harus bersih terlebih dahulu. Nah, kita melihat sekarang bagaimana itu bicara soal baptisan, kelahiran baru. Ya, sebab kita melihat, tadi dikatakan bahwa kalau engkau datang dalam kemuliaan, dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita membaca Injil Lukas pasal ke-7, saudara nanti baca di rumah, Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 21, situ dikatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kita. Kerajaan Allah ada di antara kita. Kerajaan Allah itu ada di sorga. Tetapi kita yang hidup di bumi ini sudah diizinkan menikmati suasana kerajaan Allah. Ingat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi seperti di surga. Saat kita bersekutu, taat kepada firman Tuhan, maka tadinya dosa ini, tadinya yang memisahkan Allah, di situ disucikan kita kembali menikmati suasana kerajaan sorga di mana terdapat kebenaran itu. Ya, nah kita melihat di dalam doa Bapa kami juga datanglah kerajaanmu. Itulah kerajaan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, inilah kalau kita melihat kita sudah beres dengan Allah, persekutuan sudah beres, maka disitulah tadi dikatakan yang kedua setelah persekutuan itu, persekutuan dengan sesama, misi Allah. Ya. Misi Allah, kita harus membawa berita pendamaian ini, kabar baik ini kepada orang lain. Siapa aplikasinya kepada orang lain ini? Terutama kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kalau saudara nanti membaca di dalam Markus pasal yang ke-10 tadi, mulai ayat yang pertama sampai ayat ke-12, di situ dikatakan persoalan perceraian. Bolehkah manusia bercerai? Tidak boleh. Tetapi kenapa Musa memberikan surat talak? Itu karena ketegaran hatimu. Ada dosa, ketegaran, suami tegar, istri tegar, sama-sama tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, suami bilang, itu istriku bukan aku. Istri mendengar, itu suamiku bukan aku. Ketegaran hatimu itulah Musa terpaksa memberikan surat talak itu. Ya, nah ini praktek yang pertama. Ya, bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan orang yang paling dekat terlebih dahulu. Bersekutu dengan istri, dengan suami, terus kemudian bersekutu dengan anak-anak. Ya, ayat itu nanti saudara baca di rumah, itu menyangkut persoalan anak-anak juga. Waktu anak-anak datang ke Yesus, dibentak sama murid-murid. Yesus bilang orang-orang yang demikian inilah yang mempunyai kerajaan surga. Jangan kita perlakukan di rumah anak kita. Kita pulang capek, kita marah-marah saja, kita bentak-bentak anaknya kita. Jangan. Tetapi mari kita melihat ini harus terjadi persekutuan dengan keluarga. Ya. Nah inilah keluarga sesama yang paling dekat. Sehingga kalau kita melihat, walaupun secara resmi suami istri masih diikat oleh surat nikah. Tetapi kalau dia tidak bisa bersekutu, maka di hadapan Tuhan ini sudah cerai. Ini tidak ada persekutuan karena masing-masing tegar hatinya. Demikian juga anak-anak. Tetapi kalau firman Tuhan itu menyucikan kehidupan ini, maka disitulah terjadi
persekutuan dimulai dari yang paling dekat. Nah, kemudian kita melihat yang kedua adalah cawan. Apakah bisa kamu minum cawan yang aku minum? Cawan ini bicara soal sengsaranya Yesus. Bukan karena dosa, tetapi karena taat kepada firman Tuhan. Ya, di Filipi dikatakan bahwa dia mengosongkan diri, taat kepada Bapa, menjadi manusia bahkan menjadi seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kesalahan saudara dan saya. Disitulah kita melihat teladan daripada dia yang sudah minum cawan dengan mengorbankan dirinya sengsara. Pilatus sudah mengatakan tidak ada kesalahan yang setimpal dengan dosa atau hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi ahli Taurat di situ teriak-teriak salibkan dia. Ya, jadi Yesus kita melihat bahwa dia sudah minum cawan ini. Dia dengan rela karena taat kepada firman Tuhan. Saudara, saat kita taat kepada firman Tuhan, tidak enak daging ini. Biasa bohong sama istri, biasa bentak-bentak, sudah menjadi watak. Saat kita mau taat, wah, betapa sulitnya. Tetapi Yesus sudah sediakan darahnya untuk kalau kita mau bersekutu, maka darah itu menyucikan. Kita mau taat firman, kita disucikan oleh darah itu. Nah, kita melihat sekarang Yakobus dan Yohanes sudah menyatakan kami bisa. Di dalam prakteknya memang mereka tadinya rindu untuk bersekutu sampai kekekalan. Tetapi sebelum itu kita melihat sejarah menulis. Nanti saudara membaca di rumah Kisah Para Rasul pasal ke-12 ayat 1 sampai ke-3. Di situ Herodes membunuh Yakobus. Dibunuh bukan karena salah, tetapi karena dia sedang bermisi menyampaikan berita-berita keselamatan ini. Tetapi Herodes tidak mau dikoreksi. Dia melihat orang-orang Yahudi tidak mau dikoreksi, tidak mau bersekutu, maka dia perintahkan dibunuh untuk menyenangkan orang-orang Yahudi ini. Nah, kita lihat dia minum cawan itu. Bagaimana dengan Yohanes? Rasul Yohanes juga menjadi tawanan. Di dalam Wahyu pasal yang pertama, saudara membaca nanti ayat ke-9. Di situ dia dibuang di Pulau Patmos. Tetapi di dalam penderitaan di Pulau Patmos, sengsara, dia sudah janji, dia bisa minum cawan ini. Dalam kesengsaraan bukan karena dosa, tetapi karena kehendak Allah. Dia tetap mempertahankan persekutuannya dengan Tuhan. Dia tetap bersekutu. Dan di situ Rasul Yohanes dipakai untuk menulis dalam sengsara, tidak mengeluh, menulis kitab Wahyu ini. Ya, menulis atas inspirasi Roh Kudus. Dia menulis apa yang dia lihat, dia dengar, dia tulis semua di situ. Nah, disitulah pada akhirnya dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ke-22, di situ Rasul Yohanes mengatakan, Maranatha, datanglah. Ya. Nah, ini kita harus renungkan. Kalau kita datang, Tuhan datang kembali, kondisi dosa, kita pasti dihukum. Tapi dia yakin persekutuannya benar dengan Allah.
Darahnya selalu menyucikan. Maka dia rindu. Maranatha, Tuhanku datanglah. Ya, dia tahu persis bahwa kehidupannya akan bersama Tuhan selamanya dalam kemuliaan. Ya. Nah, itulah kita melihat persekutuan ini dengan Allah, dengan sesama, ya, minum cawan, dibaptis seperti Yesus dibaptis. Apakah sudah boleh? Apakah Yesus menyetujui dia duduk di kanan kirinya? Yesus bilang, itu bukan wewenangku, tetapi Bapa yang berwenang menetapkan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Nah, kita melihat, ya, tetapi satu kali waktu pada jemaat Laodikea ini suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Wah, pandemi sudah 2 tahun ini. Tidak bisa beribadah secara langsung, hanya terbatas. Kebetulan, kalau pendeta tidak bisa lihat aku. Tadinya, waduh, waktu pendeta lihat gereja ini, bangku-bangku, rasanya matanya tujukan kepada saya, hadir apa enggak, ibadah enggak. Ini sekarang di rumah, seenaknya aja. Streaming, siapa yang lihat? Enggak ada, santai-santai. Waduh, besok mesti bisa kok di-setel, lusa mesti bisa di-setel lagi. Sudah tidak pernah baca firman Tuhan, kalau hatinya senang baru baca. Persekutuannya dengan Allah ini menjadi masalah. Ya, suam-suam kuku. Maka itu dirasakan oleh Yesus di dalam lidahnya. Seperti makanan tidak panas, tidak dingin. Yesus katakan akan dimuntahkan itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada jemaat Laodikea ini bahwa kalau firman Tuhan itu datang, menyatakan salah, menasehati, menegur, itu berarti Tuhan mau bersekutu dengan kita. Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah berdiri di buka pintu, dia sedang mengetok hati kita. Kita mau membuka dah hatinya. Kalau kita mau membuka hati, ya itu saya. Itu saya yang salah. Ampuni Tuhan. Mengakui. Maka Yesus akan masuk makan bersama-sama dengan kita. Terjadilah persekutuan. Ya, mari kita baca aja ya, lebih baik. Wahyu pasal Wahyu pasal yang ketiga, tolong dibaca dulu ayat ke-16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Ya, 21-22. Barang siapa menang, ia akan dikudus. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Nah, ini ya. Terus? Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, puji Tuhan. Ya, tadi dikatakan kau tidak tahu apa yang kau minta. Itu Bapa. Wewenangnya Bapa. Tetapi di sini ternyata Yesus menjanjikan sendiri kepada jemaat Laodikea, kalau dia membuka pintu, dia dikuduskan, terjadi persekutuan dengan pribadi Allah ini. Maka disitulah kita yang sudah menang atas dosa ini dijanjikan
seperti dia sudah menang. Ya, di atas kayu salib saat Yesus mati itu bukan kalah, tetapi justru menang. Setelah itu dia didudukkan, menang karena dia sudah melaksanakan mentaati firman Tuhan sampai akhir. Di situ kemudian hari ketiga Yesus bangkit, dia naik duduk di sebelah kanan Bapa. Dia menjanjikan, seperti saya sudah menang, jika engkau menang, aku akan masuk, akan duduk bersama-sama makan, akan bersekutu dengan engkau. Bahkan engkau juga akan didudukkan bersama-sama dia di dalam kekekalan. Terjadi persekutuan yang kekal. Nah, kita melihat di sini bahwa itulah baptisan dan cawan bisa dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Nah, sekarang kita melihat saat murid-murid yang lain mendengar Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Semua itu duduk di kanan kiri disediakan. Bukan aku yang menentukan, disediakan bagi yang sudah dipilih. Nah, kita melihat kemudian kisah berikutnya kalau saudara membaca, maka murid-murid itu marah. Dia marahin kepada Yohanes dan Yakobus dan Yohanes ini. Marah-marah dia. Dimarahin, apa kamu ini gini gitu, mungkin juga sambil gebrak-gebrak meja, saya tidak tahu, tidak ditulis ya. Nah, marah-marah. Tapi Yesus kemudian bilang bahwa pemerintahan di dunia ini menjalankan pemerintahnya dengan tangan besi. Dia menghakimi, dia sembarang menyalahkan orang, padahal dia sendiri juga berbuat hal yang sama, hal salah yang sama. Ya, tetapi Yesus datang, dia bukan untuk menghakimi. Dia mati untuk mati, justru menanggung dosa kesalahan kita yang kita tidak mampu tanggung. Ya, tetapi jikalau kita tidak mau menerima darah penyucian itu, kita tidak mau terima firman yang adalah terang itu, maka sekali waktu dia akan datang sebagai hakim. Yesus katakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi biarlah firman Tuhan itu yang menghakimi. Maka Yesus menasihatkan murid-murid yang lain, yang ngamuk-ngamuk terhadap dua orang ini. Ya, nah mari kita membaca ya. Injil Markus pasal yang ke-10. Lanjut tadi ya. Injil Markus 10, tolong dibaca ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Ya. hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, terus? Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, ini bukan sistem pemerintahan dunia ini yang suka menghakimi, menyalahkan orang. Tetapi di sini tugasnya kita yang bersekutu dengan baik dengan pribadi Allah. Kita mau membawa kabar baik ini kepada orang lain. Mungkin tidak sepaham dengan kita. Ya, orang yang salah, yang tidak sepaham dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menjadi hakimnya. Kita tidak perlu gebrak-gebrak meja dan seterusnya. Tetapi kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 4. Di situ dikatakan beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Seperti Rasul Yohanes tadi di Pulau Patmos. Kondisinya tidak baik. Dia dibuang. Sebagai tawanan dibuang. Di pulau yang tidak ada orang. Dalam kesengsaraan dia tidak menyangkal. Dia tetap
pertahankan persekutuan karena dia sudah bilang, aku dapat minum cawan yang kau minum. Jadi di dalam kesengsaraan itu kita tidak berlaku seperti pemerintahan dunia dengan tangan besi. Tetapi 2 Timotius 4. Di situ dikatakan, beritakanlah firman, kabar baik. Baik atau tidak baik keadaannya. Sampaikanlah firman Tuhan dengan pengajaran dan segala kesabaran. Biarlah firman Tuhan yang adalah kebenaran ini, kalau disampaikan kepada katakanlah orang yang tidak sepaham dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang mengoreksi dia, bukan kita yang menghakimi. Kalau kita menghakimi berarti kita tidak bisa bersekutu akhirnya. Dengan marah, dengan emosi dan seterusnya. Tetapi kalau kita menyampaikan firman yang adalah kebenaran itu, itulah pribadi Allah di dalam terang. Terserah saudara mau terima atau tidak. Kalau terang itu sudah disampaikan, kebenaran sudah disampaikan, kita tetap mempertahankan dosa, maka disitulah tidak terjadi persekutuan. Tapi Tuhan mau supaya dengan segala kesabaran dan pengajaran, supaya orang yang salah atau tidak sepaham dengan kita bisa kembali. Malam hari ini sebelum kita berdoa, mari kita periksa hati kita di awal tahun ini dalam ibadah doa. Apa yang kita lakukan sepanjang tahun kemarin untuk memasuki tahun yang baru ini? Apakah kita sudah bersekutu dengan baik dengan Allah? Lebih cinta firman Tuhan, lebih sensitif terhadap firman Tuhan yang menyatakan kesalahan dan seterusnya. Supaya persekutuan kita ini dengan pribadi Allah, kita beres terlebih dahulu dengan Allah. Kemudian baru kita bisa bersekutu dengan sesama, dimulai dari rumah tangga dan seterusnya. Dan persekutuan ini terus menerus disucikan sampai tidak bercela seperti Efesus tadi. Sampai tidak bercela di hadapan Dia. Kita menjadi anak-anak ketebusan, anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Ya, persekutuan ini akan terjadi sampai kekekalan dengan pribadi Allah, dengan pribadi sesama. Amin. Mari. Sebelum kita berlutut, berdoa, kita akan menyanyikan. Ya, jadi tugas kita hanya melayani. Yesus katakan, kita tugasnya hanya melayani. Kita melakukan misi Allah, membawa berita pendamaian sampai ujung bumi. Ya, itu seperti Dia melayani kita. Maka kita juga diharapkan bermisi. Sidang jemaat yang sudah beres terlebih dahulu terhadap Dia, bermisi kepada sesama agar mereka juga boleh kembali diperdamaikan dengan Allah. Kita menyanyi sebuah lagu yang lama, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi
lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara, mari kita melihat diri sendiri. Kita sudah dilayani sehingga bisa bersekutu dengan Dia. Yesus sudah melayani kita. Dia mati bagi kita. Maukah saat kita sudah bersekutu diperdamaikan dengan Dia, kita juga melayani sesama, bermisi, membawa berita pendamaian, kabar baik kepada siapapun yang membutuhkan, bahwa Dia lebih dulu mengasihi kita. Ya, siapa yang mau menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Kalau kita menjadi imam-imam, periksa pelayanan kita sudah benar gak? Tuhan mau pelayanan ini berdasarkan kasih yang sudah diberikan oleh Allah sebagai teladan. Dia sudah mengasihi. Maka Tuhan mau kita juga mengasihi, melayani kepada sesama. Inilah yang diperkenan sampai kepada Maranatha, Tuhanku datanglah. Ya, mari kita yang mau berlutut, kita bisa berlutut, yang tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting kita merendahkan diri, siap dikoreksi, siap bersekutu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Dengan U ya, dengan U. Markus 10 ini bicara persoalan pakaian dan tahbisan imam besar. Saat ini bicara pakaian, sholat tingkah laku imam-imam, dan tahbisan kita. Bagaimana pelayanan kita? Apa kita menjadi orang yang egois? Sudah merasa bahagia bersekutu dengan Allah? Cukup? Tidak. Tuhan mau kita bermisi, melakukan misinya Allah. Masih banyak, mulai dari keluarga, tetangga, dan banyak orang lagi memerlukan mendengar berita baik, memerlukan pelayanan ini. Ya.
Terima kasih. Oh, Ampuni Tuhan, seringkali kami tegar hati, sering kami keras hati, sehingga tidak bisa terjadi persekutuan dengan sesama. Kami tegar hati, sehingga menolak tiap firman-Mu yang sedang mengoreksi kami. Jika kami mengakui dosa, Engkau Allah yang setia, darah-Mu menyucikan, menebus kami. Kami boleh bersekutu kembali dengan Engkau. Ampuni Kami menyembah. Kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau.
Kami mau lebih setia lagi. Kami mau lebih setia lagi beribadah, membaca, mendengar firman-Mu, menyimpan firman-Mu untuk kami praktekkan, untuk mengingat-ingat selalu Tuhan. Kami rindu persekutuan ini boleh berlangsung terus sampai Maranatha. Ya Rasa, kami mau melayani Engkau, karena Engkau terlebih dahulu melayani kami. Kami ingin persekutuan ini tetap. Kami ingin menjadi orang-orang yang menang, supaya seperti Engkau sudah menang, kami juga akan bersama Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layani, melayani lebih sungguh, melayani, membawa berita kabar baik ini ke sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih mengasihi. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau berdoa. Bapak Filipus berdoa untuk kami semua. Ya, lebih sungguh mengasihi, lebih sungguh
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Inilah yang menjadi kerinduan kami pada malam hari ini Tuhan. Bahwa melayani Engkau lebih sungguh lagi. Mengasihi Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang sudah Engkau perdengarkan kepada kami pada malam hari ini. Bahwa kami telah memiliki persekutuan dengan Engkau Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan pada malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Karena kami layak untuk menyebut Engkau sebagai Bapa untuk kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Ajarlah kami senantiasa Tuhan rindu akan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Melalui sikap kami mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang Engkau sampaikan kepada kami malam hari ini. Bahwa di dalam Engkau ada persekutuan, ada keselamatan, ada kehidupan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu senantiasa Tuhan, terus Engkau pakai dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tuhan terima kasih, bahkan kami seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini, Engkau berkati kami. Melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, akan menolong kehidupan kami. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan untuk pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan senantiasa memberikan perpanjangan umur, kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Bangsa dan negara kami, Tuhan tolong pemimpin kami, berikan kekuatan kepada pemerintahan kami untuk dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tuhan terima kasih, mohon kemurahan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Tuhan terima kasih bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan mereka saat ini, Engkau akan membukakan jalan bagi mereka. Sehingga senantiasa mereka boleh merasakan kasih karunia Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, kami tetap bersyukur pada malam hari ini atas firman Tuhan, atas puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, dan atas persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala hormat, kepujian, kebesaran kami kembalikan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Puji Tuhan. Mungkin ada tambahan pengumuman. Ada tambahan pengumuman yang perlu kita perhatikan saudara jemaat sekalian. Akan diadakan komsel gabungan pada hari Rabu malam 12 Januari 2022 pukul 7 malam. Oleh sebab itu mengundang kita semua hadir di acara ini dengan Zoom yang akan dibuka pukul 18.30 ID dan passcode terpapang pada layar ini atau link selengkapnya bisa dilihat pada call center gereja kita. 2. Akan diteguhkan dan diberkati Charles Yernia Farfar SH dan Kristiani Berta Megawati STH pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 pukul 10 pagi, tempat GPT Kristus Gembala Jalan 51 18 Surabaya. Demikian pengumuman pada malam hari ini mengakhiri seluruh ibadah kita pada saat malam hari ini. Doa penutup saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di awal tahun ini. Agar kehidupan kami ini boleh lebih setia, boleh lebih taat kepada firman-Mu. Apapun keadaan kami, apakah dalam senang, dalam keadaan sengsara, bukan karena salah, tetapi karena mentaati firman-Mu, kami boleh tetap menjadi kehidupan yang mempertahankan, tetap setia beribadah, tetap setia membaca firman Tuhan, tetap setia menjaga persekutuan dengan Engkau. Demikian juga kami tetap setia untuk mengaplikasikan persekutuan ini terhadap sesama. Bahkan kami juga mau membawa berita perdamaian ini kepada sesama, ya, bukan hanya pada waktu senang saja, tetapi pada waktu bermasalah dan sebagainya dalam sengsara, seperti Rasul Yohanes tetap menjadi berkat, membawa berita pendamaian kepada orang banyak sampai Maranatha. Tuhan, kami juga berdoa baik untuk ibadah-ibadah rutin maupun acara-acara yang sudah dipersiapkan, baik untuk pertemuan komsel maupun untuk acara pernikahan. Dikau tetap menolong, Dikau tetap memberkati. Mungkin di antara kita ada yang dalam berbagai masalah, baik itu masalah nikah, pekerjaan, dan sebagainya, bahkan kesehatan juga. Tetapi Tuhan, kami berdoa untuk kemurahan-Mu, Engkau tetap mengasihi mereka. Kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah, menolong mereka semuanya. Agar dalam penderitaan mereka tetap boleh mempertahankan persekutuan yang indah bersama Dikau. Demikian juga teman-teman yang sudah melayani, agar ibadah ini boleh terselenggara dengan baik. Para imam-imam yang dengan setia melayani, Engkau juga memberkati semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, terimalah berkat lagi dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala anugerahnya, kasih sayangnya, bahkan persekutuannya selalu menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Dikau datang kembali. Jika Engkau malam hari ini datang, ingat kepada kami Tuhan, Engkau bawa di mana Engkau berada, kami juga berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin. Selamat malam semuanya.